Pemirsa sana, temuan molekul air yang bisa berubah lantaran banyak dibacakan kalimah toibah atau zikir ternyata menginspirasi sebagian orang untuk menerapkannya. Seperti yang dilakukan usaha air kemasan di Bogor, Jawa Barat ini. Pabrik air minum kemasan ini berawal setelah ditemukannya 4 mata air murni yang keluar tanpa disedot atau menggunakan alat. Dalam agama, air yang keluar berarti siap untuk dibagi-bagi kepada masyarakat. Atas dasar inilah kemudian wilayah ini difungsikan menjadi pabrik air minum. Agar kualitas air menjadi baik, bahkan bisa menjadi terapi, maka di areal sumber dibacakan zikir bersama masyarakat sekitar. Bacaan kalimah toibah, terutama Al-Quran, akhirnya diterapkan pada proses produksinya. Bacaan murotal Al-Quran terus dilantunkan selama 24 jam tak henti di setiap sudut ruangan. Bacaan Al-Quran itu terus menggema mulai proses produksi dari mata air sampai pengemasan. Setiap tetesan air selalu diiringi dengan doa. Proses produksi kita mulai dari mata air sampai jadi packaging jadi itu kita bacain murotal selama 24 jam. Karena kita yakini juga air itu molekulnya, kristalnya akan bagus sekali kalau dibacain kalimat-kalimat yang positif, apalagi dari Al-Quran. Sama ketika kita caci maki air itu pasti dia molekulnya akan jelek sekali. Tak hanya di sekitar pabrik dibacakan Al-Quran, saat diangkut ke mobil dan dipasarkan juga dilantunkan ayat suci Al-Quran. Apakah memang air bisa berubah kualitasnya jika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran? Secara ilmiah, memang ada penjelasan bahwa air dapat berpengaruh ketika kita memberikan doa-doa kepadanya. Dalam bukunya The Hidden Message in Water, ilmuwan Jepang Dr. Masaru Emoto menguraikan bahwa air bersifat bisa merekam pesan seperti pita magnetik atau compact disc. Dalam penelitiannya, ia menemukan perubahan-perubahan molekul air saat dibacakan doa. Ternyata air itu membentuk kristal yang indah. Semakin kuat konsentrasi pemberi pesan atau pemberi doa, maka semakin dalam pula pesan yang akan tercetak di dalam molekul-molekul air tersebut. Kemudian, molekul-molekul air yang sudah diberi pesan itu bisa mentransfer pesan itu melalui molekul-molekul air yang lain. Barangkali temuan ini bisa menjelaskan kenapa air putih yang didoakan bisa menyembuhkan si sakit. Dulu hal seperti ini bisa kita anggap musyrik atau paling sedikit kita anggap sekedar sugesti. Tetapi ternyata molekul air itu memang bisa untuk menangkap pesan doa kesembuhan, kemudian menyimpannya. Lalu vibrasinya akan merambat kepada molekul air lain yang ada di dalam tubuh si sakit. Tubuh manusia memang 75% terdiri atas air. Otak terdiri dari 74,5% air dan darah terdiri dari 82% air. Bahkan tulang yang keras pun mengandung 22% air. Barangkali hal ini pula yang membuat air Zam-Zam itu memiliki kualitas jauh di atas kualitas air-air biasa di dunia. Karena selain memang anugerah Allah SWT, air Zam-Zam berada di sekitar Ka'bah yang tak pernah sepi dari aktivitas zikir, membaca Al-Quran, doa, dan sholat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga pernah menyampaikan, Zam-Zam 5 syuriba lahu, artinya air Zam-Zam akan melaksanakan pesan dan niat yang meminumnya. Barang siapa minum supaya kenyang, dia akan kenyang. Barang siapa minum untuk menyembuhkan sakit, dia akan sembuh. Pantaslah air Zam-Zam begitu berkhasiat karena dia menyimpan pesan doa jutaan manusia selama ribuan tahun sejak Nabi Ibrahim alaihi salam membangun Ka'bah. Bila kita renungkan berpuluh ayat Al-Quran tentang air, kita akan tersentak bahwa Allah rupanya selalu menarik perhatian kita kepada air. Bahwa air tidak sekedar benda mati, dia menyimpan kekuatan, daya rekam, daya penyembuh, dan sifat-sifat aneh lagi yang menunggu disingkap manusia. Islam adalah agama yang paling melekat dengan air. Salat wajib perlu air wudhu 5 kali sehari. Habis bercampur, suami istri wajib mandi. Mati pun wajib dimandikan. Dan siklus kehidupan itu tergantung pada air. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Wallahu a'lam.